Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to English class with Mr. Kun Kun. Okay, in this video we are going to learn about will and going to. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang will dan going to. Ini masih ada hubungannya dengan lesson sebelumnya, yaitu tentang simple future tense atau biasa kita sebut dengan masa yang akan datang. And our material today is the differences between will and going to. Jadi materi kita hari ini adalah perbedaan antara will dan going to. Nah, di sini Mister jadikan dua materinya. Yang pertama adalah when we use them, kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan going to. And then the second one is how to use them. Bagaimana cara menggunakan will dan bagaimana cara menggunakan going to. Oke, di sebelah kanan ada contoh kalimatnya. Yang pertama, she will play badminton tomorrow. Yang kedua, she is going to study in SMP 1 Bali next year. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan will dan juga going to. Kira-kira apa perbedaannya? Oke, kita akan bahas nanti setelah kalian mendengarkan dan mengulangi setelah Mr. Kun. Oke, please listen and repeat after your teacher. Silahkan teman-teman mengulangi, mendengarkan dan kemudian kalian ulangi apa yang Mr. katakan. You can open your book on page 25. Ya, kalian bisa membuka bukunya pada halaman 25. Yang sebelah kanan itu adalah cuplikan dari apa yang akan kita baca. Are you ready? Okay, number 1. She will slice the pineapples. Number 2. I will slice the pineapples. Number 3. You will slice the pineapples. Next, number 4. She is going to cook pindang patin. Number 5. I'm going to cook pindang patin. Number 6. You are going to cook pindang patin. Nah, jadi yang kalimat nomor 1, 2, dan 3 itu kita menggunakan kata will. Dan nomor 4, 5, dan 6 itu kita menggunakan going to. Ya. Next, when we use them, kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan going to. Padahal arti dari will atau going to itu sama-sama akan. Ya. Will artinya akan, going to juga akan. Tapi apa perbedaannya? Kita lihat nomor 1 sampai 3 tadi menggunakan will, nomor 4 sampai 6 menggunakan going to. Nah, untuk will ya, will digunakan jika kita akan melakukan sesuatu secara spontan. Ingat, will digunakan jika kita akan melakukan sesuatu secara spontan. Maksudnya spontan itu apa? Misal kita sedang main bola, kemudian kita terjatuh, ya, kakinya luka. Apa yang akan kita lakukan? Otomatis kita akan pergi ke dokter atau kita akan mengobati lukanya itu. Ya. Jadi dilakukannya secara spontan. Kemudian bagaimana dengan going to? Going to digunakan jika kita akan melakukan sesuatu dengan direncanakan. Ya, ingat direncanakan berarti kita sudah merencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Misal besok pagi saya berencana untuk makan sop ayam. Nah, berarti itu kan direncanakan. Maka kita menggunakannya going to. Atau mungkin juga kita menggunakan going to untuk mengatakan atau mengekspresikan cita-cita kita. Contohnya, saya akan menjadi seorang guru ketika sudah besar, atau saya akan menjadi pilot ketika sudah besar. Nah, itu kan direncanakan. Jadi
perbedaannya antara will dan going to terletak pada penggunaan atau waktunya, dan juga rencanakan atau tidak direncanakan. Oke, kemudian going to sendiri itu tadi ada 3, yaitu is going to, kemudian am going to, dan juga are going to. Ya, ada is, am, are. Untuk kelas 6 pasti sudah paham ya, siapa saja yang menggunakan is, siapa saja yang menggunakan am, dan siapa saja yang menggunakan are. Oke, untuk is going to, ya, kita ada he, she, it, dan juga Susan atau satu nama orang. Misalnya he is going to, she is going to, Susan is going to, bla bla bla. Kemudian untuk are going to itu ada they, we, you, kemudian Susan and Jack atau nama orang yang lebih dari satu. Ya, di sini contohnya Susan dan Jack. Kemudian untuk yang am going to itu hanya I aja, ya, hanya saya sendiri ya, I. Oke, contohnya he is going to cook a burger tomorrow. Gimana? Is going to tadi artinya akan, maka dia akan memasak sebuah burger besok. Next, we are going to ride a bike next Sunday. Kita akan bersepeda minggu depan. And the last one, I'm going to plant a flower next month. Saya akan menanam bunga bulan depan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh orang itu besok atau yang akan datang. Seperti yang pertama ini, he is going to cook a burger, berarti rencananya dia apa? Besok rencananya dia akan memasak burger. Ya. Kemudian yang kedua, kita rencananya akan bersepeda minggu depan. Dan juga saya berencana untuk menanam pohon bulan depan. Itu yang dimaksud dengan going to. Jadi lebih terencana seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, how to use them, bagaimana cara menggunakan will dan menggunakan going to. Sebelumnya untuk penggunaan will, teman-teman sudah tahu ya, kemarin di lesson sebelumnya Mister sudah menjelaskan banyak tentang cara menggunakan will. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan going to. How to use going to? Kenapa Mister kasih titik-titik di belakang di depan going to itu? Itu untuk disesuaikan dengan subjeknya, apakah is ataupun am ataupun are ya. Ingat, titik-titik itu ada isinya, yaitu is, am atau are. Oke, untuk penggunaan kalimat going to itu kita bisa menjadikan kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dimulai dari kalimat positif dulu. Susunannya yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti going to, dan diikuti dengan kata kerja atau verb di sini. Ya. Contohnya, she is going to be a teacher. Dia akan menjadi seorang guru. Subjeknya karena di sini she, maka di depan kata going to atau di titik-titiknya itu menggunakan kata is ya. She is going to be a teacher. Kemudian yang kedua, untuk yang kalimat negatif itu sama, hanya saja ditambahkan kata not di depan kata going. Ya, jadi setelah titik-titik, setelah is, am atau are itu kita tambahkan kata not. Contohnya, she is not going to be a teacher. Dia tidak akan menjadi seorang guru.
Ingat ya, not-nya itu di antara is dan juga going. Kemudian untuk yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama kita taruh adalah titik-titiknya dulu, atau to be atau is atau am atau are. Kemudian diikuti subjeknya atau orangnya. Baru setelah itu ditambahkan going to dan juga kata kerja. Jangan lupa ditambahkan kalimat tanda tanya. Oke? Contohnya, is she going to be a teacher? Apakah dia akan menjadi seorang guru? Ya, jadi seperti itu. Ingat-ingat, untuk positif, negatif dan juga interrogatif, susunan kalimatnya adalah seperti ini. Oke, let's try. I have 2 sentences. Ya, mari kita coba. Mister di sini punya 2 kalimat positif dan kita akan belajar mengubahnya menjadi kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif. Number 1, he is going to study in United States. Dia akan belajar di United States. Mana itu? Amerika ya. Kalimat negatifnya seperti apa? Kita tinggal menambahkan kata not di depan kata going. Maka he is not going to study in United States. Kalau kalimat interrogatifnya, is he going to study in United States? Apakah dia akan belajar di United States? Ya, gampang ya. Sekarang kita coba nomor 2. They are going to play soccer next week. Mereka akan bermain bola minggu depan. Kalimat negatifnya kita tambahkan not di depan kata going menjadi they are not going to play soccer next week. Dan kalimat interrogatifnya yang taruh paling depan adalah kata are. Are they going to play soccer next week? Jadi seperti itu, mengubahnya dengan formula apa ya? Mengubahnya itu dengan rumus yang sudah Mister kasihkan tadi, yaitu untuk positif itu menggunakan subjek, kemudian going to. Untuk negatif subjek, kemudian not, tambahkan going to. Dan juga kalau untuk interrogatif itu adalah to be-nya dulu, kemudian baru subjek dan ditambahkan going to. Oke. Untuk tugas kalian ya, untuk tugas teman-teman, silahkan teman-teman buka halaman 34. Kemudian di situ ada 5 kalimat acak. Tugasnya teman-teman adalah mengurutkan kalimatnya terlebih dahulu ya, kemudian mengubahnya menjadi kalimat negatif. Oke, Mister ulangi, mengurutkan kalimatnya terlebih dahulu, kemudian kalian ubah menjadi kalimat negatif. Oke, paham ya? Cukup sekian dari Mister Kun. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan menyerah, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.